sejarah Monumen Pers Nasional yang berisi perkembangan pers di Indonesia dari masa ke masa. Monumen Pers Nasional berlokasi di depan bundaran Jalan Gajah Mada dan Jalan Yosodipuro, Solo. Pers Nasional dibangun pada tahun 1918. Berdirinya Monumen Pers Nasional diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegara 7. Pangeran Adipati Aryo Prawedana. Pers Nasional diresmikan oleh Presiden Soeharto dan dibuka untuk umum pada tanggal 9 Februari 1978 dengan penandatanganan prasasti. Sejak 2005 hingga kini, Monumen Pers Nasional dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Isi Monumen Pers Nasional terdiri dari perpustakaan, arsip media cetak, dan museum pers nasional. Gedung ini menjadi saksi atas terbentuknya radio publik pertama yang dioperasikan oleh Pribumi Indonesia, yakni Sulawesi Radio Vereniging. Lalu tahun 1937, Sulawesi Radio Vereniging diperkirakan menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Putri Mangkunegara 7 Gusti Nurul yang tengah menarikan tari bedaya serimpi di Istana Kerajaan Belanda di Den Haag. Museum Pers Nasional, area di mana pengunjung dapat menyelami pengetahuan serta dokumentasi tentang sejarah pers nasional melalui koleksi benda pers bersejarah yang berasal dari Sabang hingga Merauke, serta napaktilas para pahlawan dari bidang pers dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat siang Kak, dengan kakak siapa? Oke, selamat siang. Nama saya Ayu dari Monumen Pers Nasional. Sudah berapa lama bekerja di Monumen Pers Kak? Kalau saya sendiri kerja di Monumen Pers itu sudah 2 tahun. 2 tahun? Iya. Mulai dari 2001 ya? 2021 ya? Saya kerja di Monumen Pers mulai 2023 sebenarnya. 2023 dan ini tahun kedua saya. Oh iya. Alasan apa yang membuat Anda ingin bekerja di Monumen Pers? Yang pertama karena dari dulu hobi saya itu adalah main-main ke museum, lalu suka sama cerita-cerita sejarah, jadi saya suka untuk kerja di museum. Dan ada suka duka kerja di sini nggak Kak? Kalau suka sukanya kita ketemu banyak teman-teman baru, ketemu orang-orang baru, dan yang pasti kita banyak belajar tentang hal baru, terutama pengetahuan yang sebenarnya kita nggak tahu nih awalnya, tapi ketika kita masuk ke Monumen Pers ini itu banyak banget. Ya. Dan kalau dukanya ya karena di sini itu kan kita harus bisa istilahnya tetap tersenyum, tetap ceria walaupun banyak sekali pengunjung yang beraneka ragam, mulai dari yang anak-anak kelakuannya mungkin tidak bisa diprediksi, atau juga banyak sekali yang kayak anak-anak muda yang kelihatannya waktu kita menjelaskan, waktu kita bercerita itu mereka asik sendiri ya. Itu gimana kita biar bisa tetap membuat mereka menarik, itu sih. Berarti lebih banyak sukanya ya Kak? Atau imbang? Imbang ya sebenarnya.
Oh ya, untuk di Monumen Pers ini benda apa yang paling masterpiece? Benda yang paling masterpiece di Monumen Pers itu adalah pemancar radio kambing ya. Pemancar. Iya, pemancar radio kambing yang dulu pernah disembunyikan di lereng Gunung Lawu di sekitar Desa Balong namanya. Itu kalau teman-teman mau ke sana sekarang masih bisa ketemu dengan yang namanya Monumen Radio Kambing. Itu di sana masih ada. Yang itu dulu dimana ketika Belanda berusaha untuk merebut kembali Indonesia, salah satunya adalah dengan menguasai dulu radio. Akhirnya mereka berusaha untuk menghilangkan yang namanya pemancar radio milik RRI itu. Oh ya, ada harapan kedepannya untuk Monumen Pers, Kak? Tentunya Monumen Pers semakin maju, semakin banyak teman-teman yang main ke sini, semakin dikenal oleh masyarakat, dan yang pasti kita nggak ketinggalan zaman. Kita adalah sebenarnya harta karun yang terpendam sebenarnya, gitu. Oh iya Kak, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Arsip media cetak, salah satu keunikan layanan yang dimiliki Monumen Pers Nasional yang menyediakan arsip media cetak berupa koran dan majalah dari seluruh Nusantara yang berasal dari tahun sebelum kemerdekaan hingga sekarang dan terbuka untuk diakses semua masyarakat.